Shalom. Selamat hari Minggu, Jemaat Gemim Kristus Bitung yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bergabung kembali sebagai satu persekutuan umat Tuhan melalui tayangan ibadah pada hari ini. Disampaikan bahwa selama bulan April ini, kebaktian umum, ibadah rayon, dan ibadah kompelka tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Kiranya kita semua tetap setia menyiapkan waktu dan diri kita untuk beribadah bersama seluruh anggota keluarga. Perlu kami informasikan bahwa persembahan kebaktian umum, persembahan ibadah rayon, serta sampul-sampul lainnya dapat disalurkan dengan cara transfer ke nomor rekening gereja dan secara tunai dengan membawanya ke kantor tata usaha gereja pada setiap hari kerja. Selama kita mengikuti tayangan ibadah ini di rumah kita masing-masing, sangat diharapkan kita semua dapat beribadah dengan fokus, dengan penuh rasa penghormatan kepada Tuhan Allah, dan hendaknya kita jangan menyibukkan diri dengan tugas apapun. Demikianlah beberapa hal yang perlu kami informasikan pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita semua persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulaikan ibadah ini. Saat ini saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat Paskah, Kristus telah bangkit. Di tahun ini, Tuhan kembali memberikan kita kesempatan untuk merayakan hari kebangkitannya di dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Mungkin pada tahun-tahun yang lalu, kita datang ke gereja bersama-sama dengan saudara seiman untuk merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Kita bersorak-sorai karena Dia Allah yang hidup. Tapi di tahun ini Allah memberikan satu situasi khusus kepada kita agar supaya kita merayakan kebangkitannya bersama-sama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Biarlah kiranya keadaan ini, masa-masa sulit ini tidak akan menyurutkan semangat kita untuk setia mencari Dia di dalam setiap persekutuan, di dalam setiap doa. Mari pada saat ini kita akan mulaikan ibadah Paskah. Atas kasih Allah yang besar di dalam hidup kita, mari kita nyanyikan pujian pengagungan dan sembah kita kepadanya. Hanya bagi Allah Tritunggal semata segala pujian, syukur, dan hormat. Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala
hormat serta syukur selamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku. Bagi Dia pujianku. Tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembah. Bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita teduhkan hati di hadapan Tuhan. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah sukacita Paskah ini hanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kuasa maut. Salam kasih karunia dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Terang Kristus yang bangkit dan memulihkan itu beserta kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada saat ini saya mengajak kita semua dengan penuh sukacita. Mari kita menyatakan pujian kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah bangkit mengalahkan maut. Karena Dia adalah penebus kita yang hidup, kita memiliki hari esok yang penuh dengan pengharapan. Mari kita semua, kita bertepuk tangan, kita bersukacita, menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang bangkit, yang menang atas maut, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, Bahkan mati tebus dosa. bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup.
hidup. Ku tak gentar karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Katakan, hidup. sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Hidup hidup. jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Itulah kenyataan yang kita akui di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita jadi sungguh berarti karena Dia adalah penebus yang hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita. Dan mengaku akan segala kesalahan dan dosa kita kepadanya. Sebelum masing-masing kita membawa doa pengakuan kita kepada Tuhan, saya mengajak kita untuk menaikkan satu pujian. Kita mohon agar Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kita, agar supaya kita bisa tetap setia mengasihi Dia di dalam hidup kita. Mari naikkan pujian ini kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan, Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. telah kulihat kebaikan-Mu, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. saya mengajak kita semua menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Pada saat ini mari masing-masing kita berdoa kepada Tuhan.
Mari kita mengakui secara jujur dan terbuka kepada Tuhan. Apakah selama 1 minggu ini di dalam aktivitas kehidupan kita telah setia mengasihi Tuhan? Bahkan di tengah-tengah masa sulit dan kesesakan seperti sekarang ini, apakah kita tetap setia mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita? Atau justru kita lebih banyak berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Malam hari ini, mari masing-masing kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan, mengakui akan segala kesalahan, dosa, pelanggaran kita kepadanya. Mari bawa doamu kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih, inilah setiap kami yang membawa pengakuan hati kami kepadamu Tuhan. Bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, kami menaikkan doa pengakuan kami kepadamu akan segala kesalahan, segala pelanggaran, segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Sungguh tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sungguh mengetahui akan hati dan pikiran kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bawa pengakuan kami sambil kami memohon pengampunan-Mu atas setiap kami. Biar Engkau Allah yang sudi mengampuni kami, dan biar anugerah pengampunan-Mu akan menjadi satu semangat yang baru dalam kehidupan kami, untuk kami kembali bangkit mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Inilah setiap kami dengan pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk anugerah pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Kami berdoa, kami memohon, dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah berita pengampunan dosa bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya di hadapan Allah, sambil memandang kepada salib Kristus yang mulia itu. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita sungguh bersyukur untuk anugerah pengampunan yang Allah berikan kepada setiap kita. Pada saat ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kembali dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Di hari sukacita ini, di hari Paskah ini, saat kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, mari kita pun menyiapkan kehidupan kita untuk sekali lagi mendengarkan akan kebenaran firman-Nya. Karya terbesar, bersama-sama kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian
karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. pujian dari hatiku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. 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 Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita bersyukur, bersukacita karena kita boleh merayakan Paskah dan kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita meminta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami semua ada dengan hati yang penuh dengan ungkapan syukur. Kami bersyukur karena Engkau Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kami, manusia yang berdosa. Tetapi Engkau bukan Allah yang mati, tetapi Engkau hidup, Engkau bangkit dari kematian. Dan di hari ini kami semua, umat Tuhan, bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan kami juga mau belajar kebenaran firman Tuhan yang akan terus meneguhkan kami, mengingatkan kami bagaimana hidup kami sebagai orang-orang yang sudah mengalami kebangkitan Kristus. Berfirmanlah Tuhan karena kami semua sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di hari Paskah, hari yang penuh sukacita ini, ada satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama yang diambil di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 hingga ayat yang ke-23. Masih di dalam rangkaian peristiwa setelah kebangkitan Kristus. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 hingga ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata demikian, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka.
Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema ibadah Paskah hari ini adalah kebangkitan Kristus membawa damai sejahtera. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berbicara tentang kedamaian. Siapa sih yang tidak mau merasakan kedamaian? Semua kita pasti akan mencari, pasti akan berusaha supaya kita bisa mendapatkan kedamaian. Kalau bisa, sepanjang kehidupan kita menjalani hidup yang damai. Bahkan mati pun nantinya mati di dalam damai. Seringkali kalau kita membaca ungkapan-ungkapan duka cita, kalau ada orang yang meninggal, kita sering berkata rest in peace, hidup atau beristirahat di dalam kedamaian. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya punya cerita tentang seorang raja. Dia mengadakan sebuah sayembara. Sayembaranya yaitu raja ingin ada orang yang bisa menggambarkan dalam sebuah lukisan tentang apa itu kedamaian. Nah, kemudian mendaftarlah beberapa orang dan ada 3 orang yang menarik perhatian ketika mereka melukiskan apa yang mereka pahami, gambaran mereka tentang kedamaian. Lukisan pertama, pelukis itu menggambarkan ada sebuah danau yang biru, yang bening, dengan ikan-ikan yang banyak. Dan di tengah-tengah danau itu terdapat perahu kecil dan seorang bersiul memancing dengan angin yang sepoi-sepoi dan langit biru yang sangat cerah. Itulah damai sejahtera, kata pelukis yang pertama. Lalu kemudian datanglah pelukis yang kedua, dia membawa lukisannya dan lukisan yang kedua dia menggambarkan tentang sawah yang sudah mulai menguning, siap untuk dipanen di sore hari ketika mentari hampir terbenam. Dan pelukis berkata, inilah damai yang sesungguhnya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, datanglah pelukis yang ketiga. Dia menggambarkan tentang damai sejahtera itu ada lautan yang bergelora, kapal-kapal nyaris tenggelam diterjang ombak dan juga angin yang besar. Tetapi di pojok kanan dari lukisan itu dia menambahkan ada sebuah batu karang yang kuat dan di atas batu karang itu ada seekor burung yang tidur dengan tenang di tengah-tengah badai yang bergejolak. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kira-kira siapa yang memenangkan sayembara itu? Saya percaya orang semua sepakat, setuju bahwa yang memenangkan sayembara itu, yang menggambarkan tentang damai sejahtera adalah pelukis yang ketiga. Berbicara tentang damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pahami? Atau mungkin pertanyaannya, kapan, saat apa kita bisa merasakan damai sejahtera itu? Ada mungkin yang berkata, damai sejahtera itu saya rasakan ketika awal bulan. Saya gajian, rasanya tenang sekali, rasanya damai sekali. Atau mungkin ada yang berkata, damai itu saya rasakan kalau tidak ada tukang gosip. Kalau tidak ada orang itu, rasanya komunitas yang ada, persekutuan yang ada, itu damai sejahtera. Bahkan ada juga yang berkata, damai itu ketika keluarga tidak ada yang ribut. Di tengah-tengah keluarga tidak ada yang cekcok, tidak ada yang bertengkar satu dengan yang lain. Bahkan di tengah-tengah kondisi sekarang ini banyak orang berkata, wah, torang kok so damai sejahtera kalau ini virus corona ini segera berlalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tetapi kalau memang pengertian damai kita hanya sebatas itu, hati-hati. Akhir bulan, pas ada tukang gosip, pas lagi ribut-ribut di tengah keluarga,
pas kita lagi kecewa, pas kita lagi takut atau virusnya tidak berhenti, berarti damainya akan hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan kedamaian yang semu seperti itu yang kita cari sekarang ini. Yang kita cari adalah damai yang sejati, yaitu meskipun betul akan ada angin badai yang pastinya akan membuat kita terganggu, yang pastinya akan membuat kita begitu terusik, tetapi kita tetap akan bisa tenang di dalam menjalani kehidupan kita. Damai sejahtera bukanlah di mana kamu sedang dalam keadaan yang aman-aman tanpa ada masalah. Damai sejahtera ada di dalam dirimu jika kamu bisa tetap tersenyum ketika ada badai, ketika ada masalah datang menerpa. Tetapi pertanyaannya, di manakah damai sejahtera yang sejati yang bisa kita temukan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini, kehilangan damai di hati itulah latar belakang kisah di antara para murid Tuhan pada waktu itu. Bagaimana tidak hilang damai mereka bila apa yang mereka harapkan tentang sosok Yesus dahulu bagi mereka inilah calon dari Raja Israel. Mereka begitu sangat mengharapkan Yesus untuk menjadi pemimpin yang bisa mengubah situasi dari orang-orang Israel pada waktu itu. Tetapi sekarang malah Yesus yang mereka harapkan mati di atas kayu salib. Selain itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka juga ketakutan karena mereka dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka tahu bahwa mereka ini atau para murid ini adalah pengikut-pengikut Yesus. Sehingga mereka mau dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat terlebih dahulu satu ayat sebelum perikop ini dalam ayat yang ke-18. Dikatakan di situ, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, para murid jelas mereka telah mendengar bahwa Yesus telah bangkit. Baik itu dari perkataan Yesus sendiri sebelum Dia disalib, maupun dari perempuan-perempuan yang ketika mereka menjenguk kubur Yesus, ternyata kubur Yesus sudah kosong. Akan tetapi mereka belum percaya dengan berita itu, saudaraku. Dan itu yang membuat mereka tetap saja hidup di dalam ketakutan, mereka tidak tenang dan mereka tidak memiliki damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehilangan damai sejahtera di dalam hati seringkali membuat kita tidak peka terhadap suara Tuhan, bahkan terhadap sesuatu yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ketika kita mengalami kehilangan damai sejahtera, seringkali kita menjadi orang-orang yang tidak peka terhadap suara Tuhan, baik yang berbicara melalui kebenaran firman Tuhan, lewat khotbah-khotbah, maupun kita tidak peka lagi terhadap rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sama seperti para murid pada waktu itu, mereka takut, mereka mengunci pintu rapat-rapat, tidak ada semangat lagi bagi mereka untuk meneruskan perjalanan hidup mereka. Tidak mau lagi untuk meneruskan pelayanan yang telah mereka lakukan selama bersama-sama dengan Yesus di dunia. Itulah yang dialami oleh murid ketika mereka kehilangan damai sejahtera. Mereka penuh dengan ketakutan. Tetapi apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika para murid sedang ada di titik rendah di dalam iman percaya mereka, Yesus yang sudah bangkit dari kematian datang. Kemudian Yesus menjumpai murid-muridnya dan mengatakan sebuah kalimat yang memberikan ketenangan, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Di tengah-tengah kekalutan mereka, di tengah-tengah ketakutan mereka, di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami, Yesus yang sudah bangkit kemudian datang membawa damai sejahtera bagi kamu. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14, "Damai sejahtera yang ada padaku dan kuberikan kepadamu tidak seperti dengan apa yang diberikan oleh dunia."
Damai sejahtera yang Kristus berikan tidaklah bergantung pada sikap orang maupun kondisi hidup kita saat ini. Inilah damai sejahtera yang sejati. Saya mengutip dari Pendeta Sucipto Subeno. Ada beberapa aspek penting dari damai sejahtera yang sejati yang Yesus berikan. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, damai sejahtera yang sejati terjadi sesudah kebangkitan. Karena damai sejati terjadi ketika kita diperdamaikan dengan sumber damai, yaitu pada saat kebangkitan Tuhan Yesus. Sekali lagi yang pertama, damai sejahtera yang sejati terjadi sesudah kebangkitan, karena damai sejati terjadi ketika kita diperdamaikan dengan sumber damai, yaitu pada saat kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita lebih dalam mengerti tentang bagian ini. Kita tahu bersama bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Dalam kitab Kejadian menceritakan kepada kita bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, isi dunia ini bahkan termasuk di dalamnya adalah manusia, dikatakan bahwa semua amat baik. Manusia dengan Allah hidup di dalam damai yang luar biasa. Sungguh amat indah. Manusia dan Allah sekali lagi hidup di dalam damai. Tetapi manusia jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian pasal 3, manusia melanggar perintah Allah. Dan akibat dari kejatuhan manusia di dalam dosa, maka yang pertama, hubungan manusia dengan Allah menjadi terputus. Manusia menjadi seteru Allah. Manusia menjadi takut untuk bertemu dengan Allah yang Maha Kudus. Selain itu, kehidupan manusia di bumi menjadi terkutuk dan manusia dibawa ancaman hukuman kekal. Roma pasal 6 ayat yang ke-23a. Tetapi Allah tidak menghendaki demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah adil, tetapi Allah juga adalah Allah yang penuh kasih. Dosa tetap dosa. Dosa adalah kekejian di mata Tuhan, dan dosa tetap harus dihukum. Ada hukuman atau akibat yang harus diterima ketika manusia jatuh di dalam dosa. Tetapi sekali lagi Allah begitu mengasihi manusia. Maka untuk menyelamatkan manusia harus ada manusia yang tidak bercacat celah, yang kudus, yang tanpa dosa, yang bisa membereskan dosa manusia. Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk manusia. Dialah Yesus Kristus. Dalam khotbah Jumat Agung kemarin kita sudah banyak mendengar, banyak diberkati tentang karya Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Bagaimana darahnya dicurahkan untuk menebus manusia yang berdosa. Karya agungnya yang luar biasa yang boleh menyelamatkan manusia yang berdosa. Tetapi dia bukan Allah yang mati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia Allah yang sudah bangkit. Dia Allah yang sudah menang mengalahkan maut. Hanya Allah yang bangkit yang bisa memperdamaikan Allah dengan manusia. Allah yang mati tidak bisa melakukan apa-apa. Allah yang mati tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi memperdamaikan manusia dengan Allah yang sejati. Allah yang mati di dalamnya tidak ada pengharapan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Allah kita, Yesus Kristus, adalah Allah yang sudah bangkit, yang memperdamaikan kita dengan Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita bertemu dengan sumber damai, maka kita akan mengalami damai. Sumber damai adalah sumber kebenaran sejati, sumber keadilan sejati, sumber kuasa sejati yang adalah Tuhan.
Maka Tuhan Yesus berkata, serahkanlah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, maukah kita mengalami damai yang sejati? Milikilah sumber damai itu. Serahkanlah hidupmu diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Selanjutnya yang kedua, damai yang sejati yaitu damai yang mengalahkan semua ketakutan. Damai yang sejati adalah damai yang mengalahkan semua ketakutan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketakutan yang paling dahsyat adalah ketakutan karena kita sadar kalau kita ini berdosa. Karena kita tahu bahwa buntutnya adalah kematian kekal. Tetapi Kristus menguasai kematian. Dia menang atas kematian kekal, menang atas maut. Jadi barang siapa ada di dalam Kristus, dia memiliki kekuatan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah badai dunia ini, di tengah-tengah pandemi corona yang terjadi saat ini, banyak orang mengalami ketakutan yang luar biasa. Hanya damai yang sejati yang bisa membuat kita memandang kepada Tuhan dan rancangannya bagi kita. Ketika kita bisa memandang kepada Tuhan, mengembalikan semua aspek kepada Tuhan, disitulah damai sejahtera terjadi. Apakah kita masih menjadi orang-orang Kristen yang takut akan segala sesuatu? Jika iya, serahkanlah itu kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus yang bangkit, dia hidup dan mengalahkan segala ketakutan. Selanjutnya hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang damai yang sejati. Damai sejahtera akan didapatkan kalau urusan dosa sudah dibereskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seringkali yang membuat kita kehilangan damai sejahtera adalah ketika masih ada dosa yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan. Jadi ketika engkau mau mengalami damai sejahtera yang sejati, datanglah kepada Tuhan, mengakulah dengan sungguh kepada Tuhan, dan bertobatlah, hiduplah di dalam pertobatan yang sejati. Damai yang sejati itu dimulai ketika kita membereskan dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kemudian yang keempat, damai sejahtera yang sejati itu yaitu damai sejahtera Tuhan tidaklah bersifat pasif, melainkan bersifat aktif, agresif, dan maju. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal yang terakhir yang Yesus ingatkan para murid dan juga pada kita di hari ini disampaikan di dalam ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai ketidakdamaian yang semu itu membuat kita menjadi lupa bahwa ada sesuatu yang harus kita kerjakan dan ada sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Tuhan yang sudah mengutus kita untuk melakukan segala sesuatu. Tuhan pula yang menunjukkan damai sejahtera yang sejati itu kepada kita semua. Kalau karena ketidakdamaian yang semu itu membuat kita lupa bahwa kita bisa melakukan sesuatu, nantinya yang rugi adalah diri kita sendiri. Rugi karena seharusnya kita sudah bergerak dan maju dari kemarin-kemarin, tetapi malah tertunda karena rasa tidak damai di dalam hati kita. Rugi karena apa yang kita kerjakan pasti tidak akan maksimal ketika kita tidak memiliki damai sejahtera. Rugi karena kita sedang menyia-nyiakan hidup yang berharga ini, padahal sebenarnya kita sudah mengisinya untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dapat kita simpulkan bahwa damai sejahtera itu sesungguhnya tidak akan hilang, karena damai sejahtera itu milik Kristus, diberikan kepada kita saat kita menerima Injil dengan menjadikan Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu mungkin ada yang bertanya, mengapa orang Kristen ada yang tidak merasakan damai sejahtera dalam hidupnya? Ada 3 alasan. Yang pertama, dia memang belum mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya yang berasal dari Allah. Yohanes 14 ayat yang ke-7. Kemudian yang kedua, ia belum mengalami kelahiran baru yang hanya dapat diterima dengan percaya kepada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, bila dia sudah memiliki Kristus dan masih tidak mengalami damai sejahtera, sekali lagi bisa jadi karena ada dosa yang belum dia bereskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus sungguh membawa damai dan sukacita bagi para murid. Para murid tidak lagi menjadi orang-orang yang tinggal di dalam ketakutan, melainkan mereka diberi keberanian untuk diutus menjadi saksi dari kebangkitan Kristus, memberitakan damai sejahtera yang sama yang telah mereka terima dari Kristus. Mereka melangkah dalam keberanian karena mereka telah mengalami dan memiliki damai sejahtera dari Yesus Kristus yang sudah bangkit. Di hari kemenangan ini, Tuhan Yesus hendak mengajar kepada kita bahwa Paskah adalah titik di mana kita maju di dalam iman yang sesungguhnya. Janganlah takut, janganlah khawatir, melangkahlah dengan penuh iman untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang sempat tertunda. Sekali lagi, Yesus Kristus sudah mati untuk menebus kita, tetapi maut tidak berkuasa atas dia. Yesus sudah bangkit, dan kebangkitannya memberikan kita damai sejahtera. Dan yakinlah bahwa damai sejahtera yang sejati, yang berasal daripada Tuhan Yesus, akan senantiasa menyertai kehidupan kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Selamat Paskah, alamilah damai sejahtera yang sejati yang diberikan oleh Yesus Kristus yang sudah bangkit, mengalahkan maut, dan memberikan kita kemenangan. Amin firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita bersyukur untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena firman Tuhan di hari ini kembali mau mengingatkan kami semua bahwa sesungguhnya saat kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, damai sejahtera itu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah ketika kami melangkah dalam kehidupan di tengah-tengah dunia yang semakin rusak, yang semakin kacau, yang penuh dengan keberdosaan, kami tetap melangkah di dalam damai sejahtera untuk melaksanakan rancangan kekal Allah bagi kami manusia yang Engkau ciptakan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di hari ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Mari bersama-sama dengan umat Tuhan di segala zaman, kita akan menyatakan pengakuan kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
melalui momen Paskah di tahun ini, kita diingatkan kembali bahwa ada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang berkuasa mengalahkan maut. Berarti Dia juga adalah Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita, dan Dia sungguh memahami akan setiap pergumulan kita. Bahkan sebagai bangsa Indonesia, saat ini kita sedang mengalami masa-masa sulit, masa penuh kesesakan karena pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Tapi saya mengajak kita semua dengan kita menyanyikan satu pujian ini. Mari kita bangkit untuk menyatakan nama Yesus itu di dalam kehidupan kita. Bahwa nama Yesus adalah menara yang kuat. Nama Yesus di atas segalanya. Bersukacita, bertepuk tangan. Mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus Di atas Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat pada saat ini. Mari berdoa. Kami mengakui kebenaran ini Tuhan, bahwa nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus adalah nama yang berkuasa di atas segalanya. Bahkan di dalam kehidupan kami dan di dalam segala pergumulan kami. Pada saat ini tak henti-hentinya Tuhan, kami menyerahkan untuk kondisi bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Di dalam masa-masa sulit menghadapi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kami berseru kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Engkau Allah yang mengasihani kami. Terlebih Engkau yang akan terus menyertai pemerintah Indonesia ini di dalam berbagai upaya mereka untuk menanggulangi keadaan ini. Biar Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan dan hikmat kepada pemerintah kami untuk melakukan yang terbaik dengan takut akan Tuhan. Dan biar semuanya itu nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan.
Pada saat ini juga bersama-sama kami berdoa untuk setiap kami jemaat-Mu Gemim Kristus Bitung di rumah kami masing-masing yang saat ini mengikuti ibadah Paskah melalui tayangan ini. Tuhan, Engkau sungguh mengetahui setiap pribadi kami, setiap keluarga kami dengan segala harapan bahkan pergumulan di dalam hidup kami. Kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Kami mau terus yakin bahwa Engkau Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit mengalahkan maut, adalah Tuhan yang menjadi penebus dalam kehidupan kami. Dan kami juga percaya bahwa penebusan Tuhan berlaku atas setiap pergumulan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, di jemaat ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Engkau Allah yang memberikan pertumbuhan iman dan kerohanian kepada setiap kami. Terlebih beri kami semangat untuk setia mengasihi Tuhan, melalui setiap doa-doa pribadi kami, ibadah keluarga, membaca firman Tuhan dan melakukan firman-Mu dengan penuh ketaatan dan kesetiaan di dalam kehidupan kami. Hidup kami selanjutnya, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sungguh kami percaya Engkau adalah Tuhan yang berjalan di depan kami, memimpin kehidupan kami tiap-tiap hari. Inilah yang menjadi doa kami, inilah seruan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup, kami berdoa, kami bermohon, dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Paskah di hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kita persembahkan kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doksologi KPPK nomor 53. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kuasa terang kebangkitannya. Kuasa pemeteraian Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyembuhkan, memulihkan, membenarkan, dan menyempurnakan hidupmu di hari Paskah ini sampai Maranatha, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Amin. 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 Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Selamat Paskah bagi kita semua, sukacita, kebangkitan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.